Inilah salah satu pelukis beraliran realisme asal Wonosobo, Pondet Sriwidodo. Berasal dari Desa Seruni, Kelurahan Jaraksari, Kecamatan Wonosobo, Jawa Tengah. Karyanya sudah melanglang hingga ke mancanegara. Bakat melukis Pak Pondet menurun dari bapaknya yang juga seorang pelukis. Sejak kecil bakat melukisnya sudah terlihat. Pak Pondet menjuarai berbagai perlombaan melukis di sekolah. Meski belum pernah menggelar pameran tunggal, Pak Pondet pernah beberapa kali mengikuti pameran bersama, seperti di JCC, Bantara Budaya, dan lain-lainnya. Sahabat Nusantara, kali ini saya sedang berada di Kampung Seruni Jaraksari untuk bertemu dengan Pak Pondet, salah satu pelukis realisme yang ada di Wonosobo. Seni lukis realis lanskap menjadi salah satu ciri khas Pak Pondet dalam melukis. Menelusuri alam sekitar seperti memancing menjadi salah satu sumber inspirasi Pak Pondet dalam melukis. Dari situ dia bisa dapat mencari objek-objek menarik untuk dilukis. Untuk satu buah lukisan membutuhkan sekitar setengah bulan, bisa kurang bahkan lebih, tergantung ukuran dan kedetailan objeknya. Bagi Pak Pondet, semua lukisan karyanya memiliki kesan bermakna dan cerita tersendiri. Selama berkarya lebih dari 45 tahun, banyak suka duka yang sudah pernah dilaluinya. Melalui studio kecilnya, Pak Pondet telah menyelesaikan banyak pesanan lukisan dari berbagai daerah, baik Wonosobo, Jakarta, hingga mancanegara. Kalau saya melukis itu kan memang itu dari turun bakat dari bapak ya. Bapak saya kan Pak Raharjo kan pelukis juga, nurunin. Kalau masalah untuk jenjang pendidikan saya enggak, otodidak ya berarti ya, otodidak. Terus kalau melukis itu memang saya dari SD itu sudah suka melukis. SD saya pernah dapat juara 1 di sini ya, Kabupaten Wonosobo 2 kali. Terus SMP kelas 2 saya dapat juara nasional, temanya penghijauan persemian Waduk Wadas Lintang. Itu dulu masih era Pak Soeharto ya. Terus SLTA-nya di STM saya juga dapat juara 1 tingkat nasional juga. Terus kalau masalah penjualan itu saya dari pemesan Mbak, terus Jakarta, bahkan ada yang di luar negeri gitu. Kalau ada orang kesini pesen itu saya bikinkan gitu. Tergantung ukuran sama kedetailan objeknya ya Mbak ya. Karena kan ini realis, bukan ekspresif. Kalau ekspresif ini cepat memang, tapi kalau realis kan memang membutuhkan waktu lama. Tergantung juga itu dari moodnya. Kalau pas buyar ya nggak bisa, harus berhenti. Kalau lukisan itu nggak bisa dipastikan dari salah satu budayanya Wonosobo ya Mas ya Mbak. Dimana sih nggak cukul gembel kan adanya di Wonosobo ya, di Dieng khususnya. Nah ini yang menjadikan saya lumayan terkesan ini.
Ya lainnya sih berkesan semua. Pernah ikut pameran di Bentara Budaya gitu. Pernah pameran tunggal, saya belum ada apa namanya bahan ya. Belum ada karya juga. Kan minimal kalau pameran tunggal karya minimal ya 20-25 lah karya. Tapi saya pingin juga sih. Paling saya idenya main ke hutan itu, mancing itu. Nanti di sana dapat ide. Ya gimana kalau cuma mancing tok kan enggak, kalau bagi saya yang khususnya seniman kan nggak bisa cuma mancing tok gitu. Saya harus dapat di sana, harus dapat objek-objek apa gitu. Makanya lainnya pada mancing, sudah pada mancing, saya belum. Saya harus foto-foto dulu. Wah ini momen yang bagus. Wah ini kok ada apa namanya lokasi yang agak lumayan bagus. Ada batu yang aneh gitu kan. Mesti saya foto itu. Buat bahan juga buat ide nanti. Singapura, kalau yang dari Belanda itu orang sana, orang namanya saya lupa namanya. Sudah lama sih ya Kak. Kalau yang kemarin ada yang di mana itu Kanada, pesen pasar tradisional. Yang pasar tradisional di Wonosobo maksudnya dulu. Terus kalau itu Raden Saleh itu saya suka, Raden Saleh. Dari luar kayak Rembrandt saya suka, banyak kok. Seumpama figur Diponegoro, figur yang kemarin-kemarin ini figur Soekarno, Gus Dur, terus pendiri NU itu siapa sih? Hasyim Asy'ari. Kalau pelukis-pelukis yang baru ini malah lebih bagus-bagus, menurut saya itu bagus-bagus lah itu. Memang saya apa ciri khasnya memang menyukai landscape ya, pemandangan itu. Karena kalau landscape itu yang pertama bisa dinikmati dari segala umur. Terus yang kedua itu saya bisa menikmati benar kalau landscape itu memang keindahan alam semesta ya, yang memang itu ciptaannya yang Maha Kuasa kan. Nah itu saya waktu melukis landscape itu rasanya itu gimana ya, rasanya lebih damai gitu kalau melukis landscape itu. Saya sempat melukis lokasi Wonosobo itu banyak, Gunung Sumbing, Sindoro, terus jalan ini perempatan Muntang ini, Juritan itu waktu era tahun 80-an. Saya malah pengen melukis sudut-sudut dari kota Wonosobo, tapi belum terlaksana sampai sekarang. Satu lukisan Pak Bondet dijual dengan harga tidak tentu. Hal ini tergantung kepada pemesannya. Meski tanpa menempuh pendidikan seni lukis, karya Pak Bondet sudah dikoleksi banyak orang. Harapannya suatu saat nanti dia bisa menggelar pameran tunggal bertema landscape Wonosobo. Wah, ternyata lukisan di sini keren-keren banget sahabat Nusantara. Dan buat sahabat Nusantara yang tertarik, bisa langsung aja datang ke Galeri Pak Bondet.